akan ada rentetan kejadian, beberapa kejadian yang bikin kita, wah anjing, wah parah sih, di ngehe sih ini film tuh. Welcome back boy, bareng gua Bari di Teman Nonton. Di video kali ini gue mau bahas salah satu film dari Taiwan yang katanya sih populer banget. Judulnya tuh Man in Love. Film ini adalah film remake dari Korea Selatan dengan judul yang sama yang disutradari oleh Lee Chan Ho, dan katanya ini adalah debut pertama film panjangnya dia. Terus gua kapan nih ya? Secara garis besar, film ini tuh bercerita tentang Aceng, seorang debt collector yang menagih hutang kepada Houting. Houting ini adalah seorang teller bank yang punya hutang banyak. Jadi disinilah cerita romansa ini dimulai. Bagaimana first impression dari Aceng kepada Houting dan juga ketidakpedulian Houting terhadap Aceng. Nah, pertemuan yang unik ini dimulai dengan utang piutang dan berakhir pada sebuah percintaan. Yang menarik dari film ini sebenarnya adalah kontras karakter dan latar belakang yang dibangun oleh saudaranya pada film tersebut. Kita akan melihat dan menyuguhkan bagaimana sosok Aceng yang sangat brutal, berandalan, arogan, dan terlihat super power sebagai debt collector, tapi ternyata dia punya nilai kebaikan gitu. Kayak misalkan dia itu nolong pedagang-pedagang kecil yang meringankan hutang-hutangnya, walaupun dia tahu kalau dia kan punya masalah dengan bosnya, tapi dia nggak peduli tentang itu. Nah, sebaliknya kita akan melihat sosok Houting, di mana Houting ini terkesan dingin, terkesan tidak peduli, kelam, tapi di belakangnya tuh banyak kerapuhan di Houting. Bagaimana dia harus memikirkan tentang biaya, bagaimana dia harus berhadapan dengan debt collector, kayak gitu. Dalam sisi plot, Man in Love ini punya kemasan yang gak biasa gitu. Bagaimana Aceng berusaha atau berupaya ngedeketin Houting dengan caranya dia sendiri gitu. Jadi kalau lu nonton filmnya, lu akan ngelihat dimana tanpa bulan kata-kata manis, Aceng akan melakukan yang terbaik untuk Houting dengan usaha-usahanya. Kayak misalkan dia tuh ngambil pensil adenya, terus dia bikin sebuah tulisan dengan syarat kepada Houting kalau misalkan utang lu mau lunas, lu tuh harus ngedate sama gua gitu. Tapi karena Houting emang bukan cewek sembarangan dan gak mau ngedate sama orang yang sembarangan juga, Houting menolak mentah-mentah gitu. Terus bagaimana kita bisa ngeliat Aceng yang berupaya dan pengen tahu nih gimana cara naklukin cewek. Akhirnya dia ngomong lah ke abangnya, dan abangnya ngasih solusi dengan ya lu minta maaf aja gitu loh. Nah, tapi minta maafnya Houting ternyata berujung ke polisi gitu. Dan momen yang paling mengharukan adalah ketika bapaknya Houting meninggal, kita akan memperlihatkan bagaimana Aceng berusaha untuk membuat pemakaman yang sangat megah dan mewah. Disinilah kesan Houting jadi punya pandangan yang baik kepada Aceng gitu. Nah, dari segi narasi cerita atau dari segi naratifnya, gue ngerasa film ini tuh punya dramatik yang baik. Bagaimana tension dan rilisnya itu ditaruh di titik yang sangat tepat. Kayak misalkan gini, ketika Aceng pada saat itu sudah mulai melakukan pendekatan kepada Houting. Nah, Houting tuh awalnya kan nggak peduli, tapi sampai pada titik dimana Houting peduli dengan Aceng. Tapi dalam naskahnya, tension yang udah naik itu dibanting lagi dengan nggak sengaja Houting tuh ngelihat kalau misalkan Aceng itu membuat sebuah keributan pada sebuah warung kayak gitu. Dan ini pun terjadi bereskalasi pada babak-babak berikutnya. Nah, experience yang didapat ke penonton itu tuh ada rasa penasaran
dan gemes gitu, kayak mereka tuh jadian apa enggak sih, kok harus berliku gini sih kisah cinta mereka. Nah, eksperimen itu dibangun sangat baik pada cerita ini gitu, sehingga film ini bisa mendapatkan rasa penasaran dari penonton untuk mengikuti terus sampai akhir film. Nah, nggak cuman itu sih, kalau menurut gue tuh ada lagi sisi yang menarik, itu bagaimana sutradaranya mampu menempatkan detail-detail kecil ke dalam film ini, kayak contohnya adalah nangis. Selama film ini kita tonton, kita tuh akan melihat bagaimana tegarnya Hao-Ting, bahkan dia tuh untuk nangis aja susah gitu. Dan itu tuh kayak bikin rasa ke penonton tuh kayak gemes gitu, sampai akhirnya kita akan dapetin klimaksnya tangisnya Hao-Ting tuh ketika bertemu dengan Aceng pada saat di ending film. Lalu terus ada juga kakaknya yang kita akan selalu dibangun tuh kalau mereka tuh punya gesekan yang keras lah gitu loh. Bagaimana kakaknya ngelihat mandang Aceng dan Aceng ngelihat mandang kakaknya kayak gitu. Nah, itu tuh akan dibayar ketika nanti adegan terakhirnya saat kakaknya itu dapetin sebuah paket yang ternyata dari Aceng gitu, saat Aceng udah nggak ada. Dan itu adalah gue ngerasa itu kayak tangis yang sangat pecah sih, kayak tangis yang kehilangan gitu loh. Bahkan kita bisa dapetin vibe-nya gitu. Kalau kata orang bijak tuh, terkadang perasaan yang jujur adalah air mata. Di akhir film ini yang menarik sih, gue tuh ngerasa tuh kayak sutradaranya tuh udah masang bom waktu yang akhirnya memiliki daya ledak ke penonton tuh adalah kesan yang sedih dan mengharu biru, karena akan ada rentetan kejadian, beberapa kejadian yang bikin kita wah anjing, wah parah sih, ngehe sih ini film tuh. Karena setelah Aceng meninggal di film ini gitu loh, akan ada rentetan kejadian di mana kakaknya ngelihat kondisi si Aceng ngelihat si paket ini, terus gimana kedekatan ayahnya Aceng dengan si Hao-Ting, hal-hal kayak gitu. Terus kita akan ngelihat gimana Aceng meninggal dan Hao-Ting tuh nemenin Aceng sampai akhir hayatnya gitu loh. Nah, itu tuh menurut gue tuh kayak penanaman daya ledak yang tepat sih untuk dari saudaranya untuk penonton dan khususnya untuk gue gitu loh. Karena gue ngerasa mendapatkan kesan yang luar biasa gitu loh, luar biasa harunya film ini. Di film ini sih gue juga sempat mikir, kayak misalkan sutradaranya itu memilih Ansu untuk menjadi Hao-Ting. Kenapa gue mikir kayak gitu? Apa sih motivasi saudaranya ini memilih dia? Karena secara look muka, Ansu itu tuh sebenarnya kan lebih ke blasteran gitu. Sedangkan kalau kita nonton di film, Hao-Ting itu kan sebenarnya adalah ya keluarga miskin lah gitu loh. Jadi kayak gue ngerasa nggak cocok aja gitu. Tapi gue tuh sempet mikir atau sempet mungkin maksudnya adalah sisi terdalam dari si karakter Hao-Ting ini yang kelam, dingin, dan punya banyak masalah tuh pengen ditunjukkan gitu. Jadi ada pesona sisi lain gitu loh. Makanya gue berpikir mungkin kalau misalkan ini dikasih kayak karakter ini kepada wajah yang lebih oriental, mungkin terkesannya lebih kayak cengeng atau mungkin kurang dapet tuh sisi tegarnya itu tuh. Kalau gue ngerasanya seperti itu sih, makanya saudaranya tuh lebih memilih Ansu yang wajahnya tuh lebih keblasteran dan tegas gitu. Kepertanyaan gue tuh adalah kenapa dengan rambut ala rockabilly dari Aceng yang menurut gue tuh kayak ngerusak ruang dan waktu sih. Jadi tiba-tiba di tengah rambutnya rapi lagi, terus tiba-tiba berantakan lagi kayak gitu-gitu loh. Nah, mungkin lu punya jawabannya dan bisa komen di bawah ya. Walaupun film ini diadopsi dari Korea Selatan, tapi gue tuh bisa dapetin kesan dan rasa yang berbeda gitu. Kayak misalkan mungkin contoh lightingnya lebih dark gitu, dan gue lebih dapet kelamnya di film ini dibanding film yang Korea Selatan gitu. Jadi kalau lu nonton film remake ini tuh kayak lu ngerasa ya udah ini kayak film yang berbeda aja, walaupun secara plot itu sama gitu loh, tapi lu bisa dapetin kesan yang berbeda dari film sebelumnya sih. Well, itu aja sih dari gua ngebahas tentang film Man in Love-nya.
Mungkin lu ada komen atau ada pengen nge-review apa, terserah lu deh. Yang penting lu tetap pantengin di Kami Tetap, atau lu bisa subscribe atau gimana. Serah lah ya, enaknya gimana aja ya. Bye sampai ketemu lagi di next episode berikutnya. Kita mau bahas review apa, silakan komen di bawah. Thank you.